bi'usubati nasabil asli an-nuri fa innal kainati kullaha khuliqat min nurihi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadithi. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat Zoom dalam pengajian ke-9 kali. Semoga pengajian kita mendapatkan barakah sehingga segala niat dan hajat kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai rahmatan lil alamin. Al-Imam Syekh bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar, lautan berlian dalam lautan dalam keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip uraian Abdul Ghani An-Nablusi, Al-Arifun An-Nablusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau itu termasuk ulama yang sangat getol dalam mempertahankan, di dalam mengemukakan kajian-kajian tasawuf. Kalau ahli tarekah atau pengamat dalam ketasawufan pasti kenal dengan nama beliau, Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Beliau menuliskan qauluhu, perkataannya, inda qauli Ibn al-Farid, tentang ucapan seorang wali besar yang bernama Syekh Al-Imam Ibn al-Farid. Beliau termasuk sufi pada abad pertengahan, sekitar tahun 600 Hijriah. Radhiyallahu anhuma fi ta'iyatihil madhkurah, di dalam kasidahnya, dalam bait-bait syairnya yang diakhiri dengan di antaranya yang dikutip oleh Abdul Ghani An-Nablusi, perkataan daripada Ibnul Farid. Beliau mengatakan, wa ruhi, bahwa rohku, lil arwahi, segala roh, ruhun, hakikatnya adalah satu roh. Wa ruhi, rohku, kata beliau, lil arwah, dengan roh-roh yang lain, ruhun, hakikatnya adalah satu roh. Wa kullama, setiap kali, tara husnan atau tara hasanan, setiap Anda memandang kebaikan fil kauni, dalam dunia ini, min faidi tinati, atau adalah berkat limpahan dari tanahku. Jadi omongan beliau ini zahirnya beliau yang ngomong, beliau yang berkata. Kebetulan syairnya yang beliau lantunkan ini dituliskan para muridnya yang ada, yang hadir ketika beliau berucap seperti ini. Jadi
beliau mengucapkan warohi rohku lil arwahi, dengan roh-roh yang lain. Segala manusia jelas mempunyai roh. Ruhun hakikatnya adalah satu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al arwahu junudum mujannada. Dalam hadis sahih beliau bersabda al arwah, bahwa roh-roh itu adalah satu kesatuannya yang tidak terpisahkan. Bahwa yang membedakan itu adalah manusianya. Ada namanya A, ada namanya B, ada namanya C. Tetapi hakikatnya roh itu adalah satu. Jadi ungkapan beliau ini bukan dalam waktu kesadaran beliau, tetapi dalam keadaan fana beliau. Dalam keasyikannya menyatu dengan roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita dalam keterangan pengajian sebelumnya, bahwa orang yang fana, orang yang tidak punya ingatan lagi, hanya semata-mata ucapan roh itu, yang hakikatnya roh itu adalah roh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian hakikatnya roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah roh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikategorikan roh dari Allah adalah nur, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullama tara hasanan wa kullama tara husnan, dan setiap Anda memandang dalam alam ini satu kebaikan, min faidi tinati, adalah merupakan limpahan daripada rohku. Jadi kadang tanah di sini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa tanah itu berasal dari roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain saling berhubungan. Jadi kalau yang sudah mempelajari dalam kajian-kajian Yusuf An-Nabhani, dia sudah mengerti arah pembicaraan, kemana arahnya ini. Jadi zahirnya beliau yang mengucapkan, tapi hakikatnya hakikat beliau yang mengucapkan. Karena seseorang hamba Allah jika terlalu asyik bersama dengan Tuhannya, maka dia akan berucap ucapan-ucapan dari hakikat Muhammadiyah. Di mana kita ketahui bahwa hakikat Muhammadiyah tiada lain bersumber daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita pahami dulu. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi menjelaskan ucapan beliau di atas. Beliau mengatakan, hadzal kalamu, ungkapan ini, minal maqamil Muhammadi. Beliau dalam posisi, beliau dalam kedudukan menempati makam Muhammadi. Kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala lisanil hakikatil Muhammadiyah, dengan makna yang dia ucapkan itu berasal daripada hakikat Muhammadiyah. Sebagaimana pengajian-pengajian yang lalu kita sudah terangkan, bila kita menyebutkan, memaknakan hakikat Muhammadiyah adalah hubungan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat Muhammad dengan Allah, belum ada tercipta sesuatu makhluk pun. Belum ada tercipta surga, belum ada aras. Pokoknya dalam posisi hakikat Muhammadiyah hanya baru dua yang ada, yaitu Allah dengan hakikat Muhammadiyah. Itu yang perlu kita ketahui. Setelah kita berbicara Ruh Muhammadin, maka di situ sudah ada selain daripada kedua Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada diciptakan aras, sudah diciptakan langit, sudah diciptakan surga, sehingga kita mengatakan Ruh Muhammadin. Jadi beliau mengatakan hadzal kalam, ungkapan ini, minal maqamil Muhammadi, dari kedudukan makam Muhammadi.
ala lisanil hakikatil Muhammadiyah. Ucapan itu makna daripada hakikat Muhammadiyah. Karena beliau mengatakan waruhi, rohku. Rohnya di sini adalah tiada lain adalah hakikat Muhammadiyah. Lil arwahi, segala roh, ruhun adalah satu. Adalah satu. Wa kullama tara husnan, setiap yang Anda lihat adalah suatu kebaikan. Jadi di sini lagi menjadi suatu keyakinan kita kaum muslimin, khususnya dalam ahli tarekat, bahwa kalau sesuatu yang baik itu kita nisbahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sesuatu yang buruk, kita tidak boleh menisbahkan, menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kurang beradab. Walaupun semuanya itu baik dan buruk itu berasal dari dia. Berasal dari dia. Sama dengan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim ketika dia sakit, dia mengatakan, fa idza maridtu, jika aku sakit, fa huwa yashfini, maka Allah lah yang mengobati aku, yang menyembuhkan aku. Jadi sakitnya itu dia nisbahkan kepada dirinya. Dia sakit karena lantaran mungkin jatuh, lantaran demam, lantaran suasana, lantaran angin, lantaran dan sebagainya. Jadi sakit itu karena sesuatu yang tidak baik. Wa idza maridtu, jika aku sakit. Artinya sakit itu berasal dari dia. Padahal sakit juga berasal dari Allah. Ini sehingga di dalam uraian yang kaitan dengan ini, beliau mengatakan dalam ucapan hakikat Muhammadiyah, wa kullama tara husnan, setiap Anda memandang sesuatu kebaikan fil qauni, dalam dunia ini, min faidi tinati, adalah merupakan limpahan daripada tanahku, daripada rohku, maksudnya di sini. Hadzal kalam, ucapan ini, minal maqamil Muhammadi, dalam kedudukan Muhammadi, yang berucap di sini dirinya, tapi yang mengeluarkan makna itu adalah roh Muhammadin, dan hakikatnya roh Muhammad itu adalah hakikat Muhammadiyah. Li'annahu, karena sesungguhnya makamul Muhammadi, roh Muhammadi, warisuha, dialah yang menerima warisan itu daripada hakikat Muhammadiyah. Nama berbeda, tetapi yang ditunjuk adalah satu. Nama berbeda, tapi yang ditunjuk adalah satu. Meja kayu, kursi kayu, nama yang banyak, tetapi hakikatnya adalah satu, yaitu kayu. Hanya kayunya tidak nampak lagi. Yang nampak itu adalah mejanya. Yang nampak itu adalah kursinya. Yang nampak itu adalah dinding. Pintu terbuat dari kayu. Tapi setelah kita periksa dinding atau pintu, kita hancurkan, maka akan terjadilah, maka nampaklah kayu. Maka pintu tidak nampak lagi karena kita sudah hancurkan. Nah, begitu pun jika kita sudah fana, berusaha fana, wa yafna summa yafna, fa inna fana'ahu ainul baqa. Dia berusaha fana, menghadirkan roh Muhammad, menghadirkan, tidak pernah bosan-bosannya selalu menghadirkan kehadiran dalam dirinya roh Muhammad, akhirnya akan mengalami suatu nikmat, akan bisa bersama dengan roh Muhammad, roh kita, roh manusia, ruhul insan dengan roh Muhammad. Ayatnya dikatakan tadi, wa ruhul lil arwahi ruhun, rohku lil arwah, dan seluruh roh, ruhun adalah roh yang satu. Wa kullama tara husnan, setiap apa yang Anda lihat dari kebaikan di atas dunia ini, min faidinati, adalah merupakan limpahan dari tanah. Hadzal kalamu, ucapan ini, minal maqamil Muhammadi, dari kedudukan Muhammadi, ala lisanil hakikatil Muhammadiyah, makna dari hakikat Muhammadiyah, li'annahu, karena sesungguhnya kedudukan Muhammad atau roh Muhammad, warisuha, adalah penerima waris daripada hakikat Muhammadiyah.
fi ahwaliha, dalam keadaannya, karena bersumber minan nasabil asli, satu nasab yang asli, an-nuri, dari nur Allah Subhanahu wa taala. Fa innal kainati, selanjutnya beliau mengatakan, fa innal kainati, karena sesungguhnya yang ada yaitu makhluk selain Allah, kullaha, semuanya, kata Abdul Ghani An-Nablusi, khuliqat, diciptakan, min nurihi sallallahu alaihi wasallam, daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis, sebagaimana beberapa kali kita mengutip hadisnya yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam Abdul Razak, seorang ulama besar yang berasal dari San'a, sesama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sehingga suatu waktu Imam Syafi'i pernah, ketika Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i tahun 150-60 Hijriah, pernah berkata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad muridnya, apa yang dia katakan kepada dia? La budda ila San'a wa in tala safar. Tidak boleh, tidak, wahai Imam Ahmad, kau harus mengadakan perjalanan yang jauh ke San'a. Bahkan dari Baghdad ke San'a, pesawat sekarang itu sekitar 3 jam. Kenapa? Karena di sana ada Al-Imam As-San'ani. Al-Imam As-San'ani yang meriwayatkan daripada hadis Abdul Razak As-San'ani. Jadi beliau ini, kalau ada yang mengatakan beliau hadisnya kurang baik, berarti orang itu tidak mempelajari ilmu hadis. Imam Syafi'i sendiri, Imam Ahmad berguru kepada beliau, yaitu Abdul Razak As-San'ani. Hadis yang tadi mengutip bahwa dari hadis Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi nama bapak dan ibuku, akhbirni, beritakan kepada aku, awwala ma khalaqallahu, pertama angkas, pertama alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi, pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah roh. Wa khalaqa kullu syai'in min ruhi, dan setiap yang ada, setiap sesuatu diciptakan daripada rohku. Wa ruhi khuliqat min nuri zat, sedangkan rohku sendiri tercipta langsung daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah, tidak ada manusia makhluk apapun juga yang paling agung, yang paling tertinggi di atasnya daripada Rasulullah. Tidak ada, dia yang paling di atas. Kenapa? Karena dia tercipta daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya itu tercipta daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menciptakan sesuatu, cukup mengatakan kun. Kun adalah lisan, lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zat Allah adalah diri Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dipahami seperti itu. Takallamatil hakikatul Muhammadiyah, yang tadi itu yang berbicara hakikatnya adalah hakikat Muhammadiyah. Bilisanil mahiyatil khayaliyah, dengan ungkapan mahiyati, hakikat daripada Abdul Ghani An-Nablusi al-khayaliyah, di mana ucapan itu bukan dari dia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu wahai para hambaku, rasulun, adalah seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari kalian bangsa Arab, dari kalian manusia. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, dan Rasulullah bersabda pada hari kiamat nanti, ummati, ummati, ummati. Jadi maksud dengan umat di sini adalah ummatul mustajab, umat yang beragama Islam, bukan ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu termasuk juga adalah non Islam.
tapi dia dipanggil, tapi dia tidak masuk dalam panggilan itu, yaitu beragama Islam. Jadi Rasulullah begitu cintanya kepada umatnya, ketika pada hari kiamat nanti dia mengatakan, ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku, selamatkanlah dia. Di lain pihak, nabi-nabi yang lain dalam hadis itu diterangkan, lima taqulul anbiya, sebagaimana nabi yang lain, apa yang diucapkan? Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku ya Allah, selamatkanlah diriku dari kemurkaanmu ya Allah. Dia tidak mengingat umatnya. Kenapa? Diri dia pun juga tidak bisa menyelamatkan diri. Jadi mengatakan nafsi ya Allah, diriku, ampunilah aku. Aku pernah berbuat ini, berbuat ini. Tapi Rasulullah, dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Makanya Rasulullah pernah menangis. Ditanya sahabat, "Limadza abkaita ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Sahabat bertanya, "Alasna ikhwatuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Apa jawab? "Antum lastum ikhwati walakin antum ashabi." Tapi yang engkau bukanlah saudaraku, tapi engkau adalah sahabatku. Yang dimaksud dengan saudara-saudaraku adalah min ummati fi akhir zaman. Umatku pada akhir zaman. Seperti kita-kita ini, amin. Tidak pernah melihat lagi aku. Sahabatku juga tidak dilihat. Orang melihat sahabatku juga tidak dilihat. Ulama-ulamaku juga yang kaliber Imam Syafi'i tidak pernah melihat. Tapi mereka tetap melaksanakan perintah Allah. Mereka rindu kepadaku, selalu berselawat, selalu ngomong tentang keagungan diriku. Rindu ingin bertemu dengan aku. Itulah yang dikatakan Rasulullah, saudara-saudara. Jadi Rasulullah begitu agungnya, dia memberikan label, memberikan predikat kepada umatnya pada akhir zaman dengan saudara-saudaraan. Sehingga Rasulullah mengatakan pada hari kiamat, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Lima takul anbiya, di mana para nabi mengatakan nafsi nafsi, diriku ya Allah, diriku ya Allah. Isyaratun, sebagai isyarat, sebagai tanda ila hadza sirril khafi, kepada suatu rahasia yang tersembunyi ini. Faqaluhu wa ruhul lil arwahi ruhun fa inna ruh alaihi salatu wassalam aslul arwah. Karena roh hakikatnya yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan di mulutnya oleh Ibnul Farid, hakikatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran kalau Rasulullah bersabda apa yang dikatakan, menittaba'al ulama maka annahu taba'ani, siapa yang ikut sama ulamaku sama dengan mengikuti aku. Man nazara ila ashabi maka annama nazara ilayya, siapa yang memandang kepada ulama-ulama, kepada sahabatku, sama memandang dengan saya. Karena apa? Karena itu dia. Rohnya mereka itu adalah roh yang bersih. Tidak pernah lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya kullaha al-kalamul a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, roh tadi ini disebutkan juga adalah al-kalamul a'la, kalam yang agung, yang paling di atas. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan ada surat kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Disebutkan kalam. Bagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala? Semuanya yang tertulis itu, kalam, pulpen itu ada semua tersembunyi dalam. Tapi kalau kita periksa kalam itu, tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam. Tidak ada pun makhluk di dalam, tidak ada pun tulisan yang ada di dalam. Tapi setelah kita menuliskan, maka disitulah nampak huruf-huruf. Karena dia tersembunyinya itu secara rahasia. Begitu juga pada diri kita, yaitu hakikat kita, roh kita yang tiada lain adalah berasal dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita pahami seperti itu.
Wa nafsuhu nafsun nufusi kulluhum. Jadi kita ini kalau mau, artinya bukan kalau mau, memang kalau begitu, bahwa setiap saat kita selalu bisa menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hakikat dalam roh kita ada iman. Iman itulah salah satu penamaan dalam kajian ilmu fikih. Iman itu adalah selalu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman. Apa artinya beriman di sini? Siapa yang beriman? Yang beriman itu adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu. Jadi ini hanya istilah. Artinya seakan-akan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iman itu ada merupakan salah satu nama. Artinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga takwa. Takwa itu adalah kedekatan kepada Allah. Kita menjauhi perintah, kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Siapa yang menjauhi larangannya? Siapa yang melaksanakan perintah? Disebut dengan orang muttaqin. Siapa? Tiada lain kecuali adalah pada nur, cahaya yang ada dalam hati kita. Jadi nama di antara nama Rasulullah juga disebut dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi bersamalah engkau dengan Rasulullah, dengan kebersamaan Rasulullah, engkau akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dari kajian-kajian tasawuf. Ini kajian tasawuf. Fahiyal lauhul mahfuz, begitupun roh Muhammadi, hakikat Muhammad. Dalam salah satu penamaan-penamaannya itu adalah lauhul mahfuz. Karena lauhul mahfuz itu segala apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan datang atau yang telah berlalu, yang sudah berlalu, yang akan datang, semuanya tertulis di atas lauhul mahfuz. Semua apapun yang ada, semuanya itu bersumber daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam kajian-kajian begitu, kasratul asma, banyaknya nama sesuatu itu bisarafil musamma, karena mulianya yang dinamakan. Banyaknya nama sesuatu itu karena mulianya yang kita namakan sesuatu itu. Begitu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kajian ulama mengatakan bahwa asma Allah itu 99, ini bukan hanya terbatas 99. Bahkan tidak ada batasnya nama Allah. Segala kemuliaan bagi diri Allah. Hanya untuk mempermudah bagi kita, karena kita sebagai manusia selalu mau menghitung-hitung angka-angka, nilai-nilai. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa'illahil asma'ul husna tis'un. Man hafidh 'alaiha dakhala al-jannah. Allah mempunyai 99 nama, siapa menghafalnya maka dia akan masuk surga. Artinya akan mempunyai derajat, 1 derajat kalau dia menghafalnya. Apalagi kalau dia sudah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu dalam kajian seperti itu ya. Makanya ada yang biasa mengolok-olok, biasa kok ini hadis perlu diteliti lebih jauh, katanya seperti itu. Karena dia tidak masuk akal. Apa hadis apa itu? Man qala fi akhir umrihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir ajalnya, maka dia akan masuk surga. Orang ini seakan-akan membatasi, seakan-akan mengatakan, masa hanya kalimat la ilaha illallah saja orang masuk surga. Dia tidak paham bahwa apakah mampu di saat-saat kita akan mati, apakah kita akan mengingat kalau banyak dosa kepada Allah. Karena seseorang itu yang akan mati itu, dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, la yamutu ahadukum hatta yarau makanahu imma fil jannah wa imma fil nar. Salah seorang dari kamu tidak akan meninggalkan dunia ini, tidak akan mati, tidak akan dicabut nyawanya, kecuali dia akan melihat tempatnya nanti di akhirat. Apakah surga atau neraka? Jadi kalau orang ahli maksiat yang dilihatnya neraka terus, apakah mampu dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka yang akan dilihatnya itu adalah semua azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan azab Allah. Sedangkan azab manusia kita sudah takut, apalagi azab Allah. Jadi dia tidak melihat secara terperinci hadis-hadis yang lain yang mendukung daripada
man qala umrihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir ajalnya, maka dia akan masuk surga. Karena seseorang tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pendosa mustahil dia bisa mengucapkan. Sehingga para ulama mewasiatkan jika ada seseorang meninggalnya, jangan kita mengatakan kepada orang mati, wahai fulan bin fulan. Supaya, wahai, ingat ya, baca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah. Dengar Allah Ta'ala membaca la ilaha illallah. Itu para ulama melarang. Kenapa melarang? Dikhawatirkan kalau orang yang jauh dari Allah, banyak maksiat, pasti dia mengatakan, begini. Kalau dia sudah mengatakan, begini, berarti lebih menambah penderitaannya. Azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Kita memperdengarkan di telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan bilang kepada orang, bawa la ilaha illallah. Tidak usah lagi. Karena dia tidak mendengar lagi bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang dekat kepada Allah, biarpun tidak diingatkan, maka dia akan selalu mengatakan la ilaha illallah. Kita tidak dengar. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan, kalau ulama sudah mengutip sebuah hadis, jangan kita pertanyakan lagi kalau kita level di bawah. Karena dia sudah mendalami tentang hadis itu. Banyak orang seperti begitu. Orang-orang selalu pakai akal. Sama dengan tadi, yang mengatakan tadi, man hafiz alaiha. Siapa yang menghafal nama Allah 99, dakhala jannah. Salah satu predikat. Dan susahnya luar biasa kalau orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang dekat kepada Allah, sebentar sekali dihafal 99. Wa min huna, disinilah qaulu Syekhul Akbar, Syekh yang paling agung, yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi. Kalau dalam kajian tasawuf, kalau menyebut dalam kitab Syekhul Akbar, berarti Muhyiddin Ibnu Arabi, salah satu ulama besar dalam kajian tasawuf. Qaddasallahu sirrahu, Allah telah mensucikan rahasianya fi syarhil wasaya al-yusufiyah, dalam salah satu buku namanya Al-Wasaya Yusufiyah, wasiat-wasiat. Beliau mengatakan wala syakka, tidak diragukan lagi, annal warasata, bahwa sesungguhnya yang mewariskan sebagai pewaris, innamahum, yang pewaris itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam sebuah hadis mengatakan al-anbiya'u al-ulama'u warasatul anbiya. Hadis masyhur, hadis sahih. Ada hadis lain mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ini semua ini rentetannya ini, siapa ingin bertemu dengan Rasulullah, cukup bertemu dengan ulama. Karena Rasulullah sendiri mengucapkan begitu. Apa artinya waris? Dia menjadi pengganti daripada si dia, yaitu Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian dalam kajian tasawuf, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga termasuk dalam kalangan ilmu muhaddisin, ilmu hadis, termasuk al-hafidh. Dia termasuk menghafal hadis sekitar 300.000 hadis dihafal. Tapi lebih menonjol ketasawufan beliau, lebih dikenal ketasawufan beliau. Beliau mengomentari apa yang dia komentari, bahwa yang disebut dengan warasa bukan hanya ulama, tetapi yang disebut dengan warasatul anbiya. Karena itu firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran kemudian dikomentari oleh hadis Rasulullah. Ya kan? Hadis Rasulullah dikomentari lagi para ulama sesudahnya. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang timbul tidak ada zaman Rasulullah. Makanya akan berani, maka yang pantas, yang paling cocok untuk mengomentari peristiwa yang tidak terjadi zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah. Begitupun sesudahnya. Banyak peristiwa yang tidak ada zaman sahabat. Tabi'in. Tabi'in
sampai sekarang ini ulama kita. Sehingga ada dibilang 40, baca-baca 40, ada dibilang 7-nya. Ini semua komentar daripada ulama. Tapi dasarnya ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud di sini pewaris para nabi bukan hanya itu makna zahirnya, tetapi juga makna batinnya yaitu innamahum hayaqilur ruhaniyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Arabi mengatakan, bukan saya, bahwa sesungguhnya termasuk pewaris para nabi adalah mereka-mereka itu yang bisa menghadirkan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dirinya. Tidak pernah terpisah Rasulullah seperti tadi ini. Ibnu Farid. Tiba-tiba dia mengucapkan dalam keadaan tidak sadar. Orang kalau mengucapkan dalam keadaan sadar bisa mengkafirkan. Bagaimana bisa roh Anda yang penuh dengan dosa? Roh Anda yang mulanya adalah suci bersih. Anda kotori dengan dosa-dosa. Anda mengatakan waruhulil arwahi ruhun. Rohku dan segala roh adalah satu. Padahal Anda sudah kotori roh Anda. Jadi yang dimaksud dengan pewaris para nabi adalah orang yang bisa menghadirkan rohani Rasulullah SAW dalam dirinya. Dalam menghadirkan roh Rasulullah dalam dirinya, itu para ulama membagi 3 kalangan. Yang pertama dengan ilmu yakin. Hanya mengetahui saja seperti kita ini. Untuk penerapan dalam diri kita dan kita rasakan kebersamaan kita dengan Rasulullah SAW masih jauh. Sama dengan kita yang ada sekarang posisi kita ini ilmu yakin. Yang ada semua yang hadir di sini. Bahwa mereka itu ada, pasti ada. Tapi belum ada pun seorang dari sini yang pernah ke sana. Tapi pasti ada ilmu yakin. Ainul yakin setelah Anda beli tiket, Anda sudah di atas udara melihat ke bawah. Oh ini benua Amerika di bawah. Setelah Anda landas pesawatnya sudah turun di benua Amerika, itu sudah dikatakan hakul yakin. Sama dengan ulama. Mereka sudah hakul yakin. Kita ini baru ilmu mengetahui. Daripada tidak ada, lebih baik ilmu yakin. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu ilmu ini. Padahal ilmu dari Rasulullah begitu dalamnya. Begitu dalamnya. Jadi Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa yang termasuk juga pewaris para nabi adalah innamahum hayaqilur rohaniyatin nabi. Adalah orang-orang yang bisa menghadirkan rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad, adalah roh Rasulullah, abadan selamanya, hayyan wa mayyitan. Selamanya Rasulullah, roh Rasulullah itu adalah hayyan, selamanya hidup dan selamanya mati. Apa maksudnya selamanya hidup dan selamanya mati? Bagi orang yang bodoh dia mengatakan mati. Bagi orang yang pintar, orang yang mengerti tentang ilmu ini, maka dia akan mengatakan hidup. Bagaimana kita menghadirkan rohani Nabi? Sedangkan Nabi sendiri sudah mati. Nah itu kan begitu maksudnya. Jadi begitu kajiannya Ibnu Arabi. Dia mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa fahuwa Rasulullah, bahwa Rasul itu abadan selamanya, hayyan hidup dan selamanya mati. Hidup bagi orang-orang yang tahu tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tidak tahu Nur Muhammad, dia hanya mengenal Muhammad sebagai anak daripada Abdullah, ibu daripada Siti Aminah, maka dia akan mengatakan kuburannya ada di Medina, selamanya di Medina, tidak akan berpindah-pindah. Padahal dalam kajian tasawuf, la yahlu zamanun wala makanun. Ini pendapat ulama di dalam. Orang sudah merasakan hakul yakin. La yahlu zamanun wala makanun illa wa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktu, tidak ada ruang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Makanya termasuk juga Abdul Ghani An-Nablusi dalam salah satu kalimat yang beliau terkenal dalam keadaan fana, beliau mengucapkan law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata aini ma adabtu nafsi minal muslimin. Seumpama aku pernah berpisah sekejap mata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak namakan diriku sebagai orang muslim. Apa yang dimaksud?
rohani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu memandang bahwa tidak ada dalam ini hakikatnya adalah roh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman yuti syekh, beliau mengatakan Ibnu Arabi, faman yuti syekh, siapa yang mentaati kepada gurunya, yang memimpin dia ke jalan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad ata'ar rasul, sama dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya syekhnya tadi itu rawha haikalihi, roh bayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ketemu sama dia, tidak sini, saya Alawi, saya Muhammad ji. Dia pergi marah, masa nabi. Tapi rohaninya beliau itu adalah tidak terpisah daripada Rasul. Tapi kadang-kadang juga muncul beliau sebagai tidak terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang beliau salat, Allahu Akbar, setelah selesai salam, beliau mengatakan, di samping saya tadi ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini murid-murid kaliber yang sudah ulama habab yang ada di Indonesia sekarang ini. Tadi ada Rasulullah di samping saya, salat. Coba bayangkan beliau. Salah satu guru yang pada abad 21 ini, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani rindu sama beliau. Syekh Muhammad Alwi Al-Malik. Sewaktu beliau sakit, sudah kayak ini dokter apa semua tidak bisa sembuh. Pernah beliau tangannya tidak bisa bergerak. Saya masih di sana. Sehingga beliau didatangi dalam mimpi Syekh Bukhari Jalan. Wahai cucuku, kau tidak pernah menziarahi aku. Aku rindu kepadamu. Kamu sembuh, datang ke makamku. Ada beliau pada besoknya itu langsung berangkat ke sana. Di sana dijemput orang seorang Abu Jamil. Abu Jamil mengatakan, anta Makkiyun, engkau orang Mekah, Sayyid Muhammad. Betul, dari mana kau tahu sama aku? Tadi malam aku bermimpi. Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, tolong dijemput cucuku. Ini kayak dulu, ini seperti itulah. Hayyan wa mayyita ini Rasulullah. Apalagi Rasulullah. Ini guru kemana? Ada kisah yang menarik. Saya, insya Allah suatu waktu, saya sudah edarkan beberapa kisah enam guru kepada jemaah-jemaah tertentu. Saya juga akan rekam. Salah satu cerita beliau, Al-Walid Kyai Haji Ahmad Saleh. Ada jemaahnya beliau tahun 1975. Namanya Haji Hadi yang ada di Tenambu. Beliau sudah meninggal, gemuk orangnya. Beliau mau mendaftar haji. Waktu itu ketat, waktu itu dibandingkan sekarang. Dulu itu dionde, kemudian periksa kesehatan juga. Setelah diperiksa kesehatan, dokter ternyata paru-parunya kotor karena memang perokok. Nah, jadi dia katakan kepada dia, tidak bisa kau berangkat ini kalau obatku ini kau makan ini 3 bulan, sedangkan waktu sudah kasyif. Jadi ada obat dari Singapura, itu 1 minggu 2 minggu itu pasti sudah bersih. Jadi memang obat juga macam-macam ya. Ada kelas berat, kelas-kelas ini. Akhirnya 1 minggu kemudian datang lagi ke dokter. Ringkas cerita ini. Diperiksa, kaget dokter. Kenapa ini? Kapan kau beli ini? Kok sebentar sekali beli obat dari Singapura? Mau tidak? Guruku mendatangi aku. Dia membersihkan hatiku. Ini abad 21. Abdul Qadir Jailani yang beliau lahir tahun 500 sekian. Ini orang Tenambu, bukan keturunan Arab. Kalau keturunan Arab, saya ya oke lah, ini tidak ada. Haji besar perutnya, gemuk. Saya masih lihat orang itu. Ini dalam salah satu kaset tenang. Begitu. Anak guru tidak pernah terpisah dari kita. Apalagi Rasul. Bagi yang meyakini. Makanya Syekh Ibnu Arabi mengatakan bahwa Rasulullah hidup selamanya dan mati selamanya bagi orang-orang yang tidak ada ilmunya. Dan memang betul dia mati selamanya. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi bagi orang-orang yang tahu, bagi orang-orang yang menambah ilmunya, maka dia mengatakan bahwa Rasulullah zahirnya mati, hakikatnya adalah hidup. Karena hidup pun juga diciptakan daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi siapa yang taat kepada syekhnya sama dengan taat kepada Rasul. Fa innahu karena Rasulullah, karena syekhnya itu adalah roh haikalihi, adalah merupakan roh bayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'a Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, kenapa? Mujlahu, karena Allah dengan Rasul adalah merupakan, Rasul itu hasil daripada tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah terangkan begitu Rasul dengan Allah begitu dekatnya, diandaikan saya sudah pengandaian kemarin ini suatu pengandaian dalam kajian ilmu tasawuf sama dengan kita pergi ke pasar membeli kain 3 meter untuk dijadikan sebagai tempat tidur, sarungnya tempat tidur, spray. Setelah kita gunting 3 meter, kita taruh di atas tempat tidur, maka bukan lagi kain namanya. Apa namanya? Spray. Padahal tadi ini adalah kain, berubah nama dia. Ini pengumpamaan antara nur Muhammad, roh Muhammad, hakikat Muhammadiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu aja keyakinan seperti itu. Jangan lagi menambah ilmumu. Kalau begitu dia kafir. Kalau mengatakan mengambil kesimpulan, kalau mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah, adalah kafir. Dalam kajian ini juga, dalam kitab ini. Mani taqada, siapa yang mengiktikadkan annal hakikatal Muhammadiyah, bahwa hakikat Muhammad itu adalah Allah, bahwa kafirun bila syak, adalah kafir, tidak ada ragu. Tapi dalam pemahaman kita bahwa Allah dengan Rasulullah tidak pernah bersekutu. Bukan hanya Rasulullah, roh kita yang sementara ibadah kepada Allah, sementara asyik, takut, menjauh larangannya. Kadang-kadang seperti itu jiwa kita itu, kadang-kadang datang seperti itu, penyesalan. Ya Allah, maafkanlah dosa, ya Allah. Siapa? Padahal kemarin tubuhmu sama juga yang kemarin tubuhmu itu. Ada nur menetap lagi di dalam hatimu. Nur itu tak bukan dan tak lain adalah nur Muhammad yang pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar yang budiman, khususnya para pendengar Jemaah Qadiriyah, mudah-mudahan semakin meningkat ilmu kita dengan meningkatnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi paparan dari yang pekan per pekan itu, masya Allah, kalau memang tidak ada peningkatan ilmu kita terkait dengan ma'rifatullah, ini kelewatan ya. Bagaimana dari pekan pertama, pekan kedua, sudah 8 kali, pekan ketiga, hingga pekan ke-8 ini, masya Allah, bagaimana Anang Guruta sudah menjelaskan dari pekan kemarin itu bagaimana tentang tajallizat, apa yang dimaksud, dan pada pekan ini tadi Anang Guruta banyak sudah menjelaskan bagaimana nur Rasulullah itu juga dinamakan sebagai Lauhul Mahfuz, dinamakan juga sebagai iman, dinamakan sebagai kolam, dinamakan sebagai takwa, dan seterusnya. Dan sampai pada penjelasan tentang hadis-hadis yang bukan hanya tentang syar'i, tapi bagaimana para guru tasawuf kita, Syekhul Akbar Ibnu Arabi itu dan Guruta terkait dengan hadis-hadis yang mempunyai makna-makna batin yang penting untuk bersama terkait pemahaman kita untuk paham tentang ma'rifatullah. Jadi ini kalau memang di awal tadi saya katakan, apabila jemaah yang Toma awal pengajian sampai hari ini itu memang betul-betul bisa meningkat pelan-pelan ini ya, luar biasa ini ya. Untuk seperti biasa saya membuka untuk jemaah untuk sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Langsung, Pak Haji. Halo, Ya. Halo, ya. dari Imam Mujul, Pak Tanwali. Ya. Jadi langsung ya, langsung saja. Langsung saja, Pak Haji. Halo, halo, Ya, langsung saja, Pak Haji. halo, Hah? halo. Apa? Di nyanyi, tapi Halo? udah mati mau. Tapi saya nak main. Ini Ya. sih Dia. Langsung. Yo yo sa dum itu. Baju Langsung, Pak Haji. Halo, Ya. Halo. Bagaimana? Halo? Sepertinya kurang bagus signal. Halo? Ya, jaringan ini. Saya Ya. bagaimana? Adakah? Ada penanya? Bagaimana? Bagaimana? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Betul ya, hubungannya Muhammad SAW dengan Al-Quran. Apakah dari Nur Muhammad SAW atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana penjelasan terkait hubungan Nur Rasulullah dengan Al-Quran? Terima kasih. Eca. pertanyaan yang baru. Tapi saya sudah jelaskan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah firman Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah lewat Jibril, yang membacanya adalah suatu ibadah. Jadi dia adalah kalamullah. Berarti kalau berbicara dengan kalamullah berarti sifat Allah. Sifat kalam, berbicara. Kalau saya berbicara, inilah ucapan saya keluar. Berarti keluar ucapan saya hanya ucapan yang keluar. Masih ada yang tinggal di sini. Apa yang tinggal? Mulai ujung kaki saya sampai ujung rambut saya di sini. Itu harus perlu dipahami dulu. Kalau Nur Muhammad adalah merupakan awalul wujud. Pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, namanya Hakikat Muhammadiyah. Nah, setelah diciptakan, karena yang pertama ketiga diciptakan, ada yang mengatakan adalah arash, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan roh kita, roh mukmin. Diciptakan dari mana? Dari Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini, sebagaimana kita tahu bahwa sebelum diciptakan sesuatu namanya Hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammad ini diciptakan dari mana? Itu namanya tajalli. Dia berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala.
berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sudah menjadi sesuatu yang punya nama, namanya hakikat Muhammadiyah. Tapi hakikat Muhammadiyah ini hakikatnya dari Allah. Sehingga ulama mengibaratkan antara laut dengan ombak. Ombak itu adalah hakikat Muhammadiyah. Kita periksa ombak, maka yang ada kita dapatkan adalah laut. Tetapi kita tidak boleh menyebutkan lagi ombak tadi itu adalah laut. Kita diketahui anak-anak kalau kita mengatakan, Pak, kenapa tidak jadi ke mandi laut? Kemarin-kemarin kita ke sana, kita tidak jadi mandi laut karena terlalu besar ombak. Kita mengatakan terlalu besar laut. Ini orang-orang sinting. Tapi kita mengatakan terlalu besar ombak karena dia sudah punya nama. Tapi kita periksa ombak ternyata adalah laut. Itulah para ulama mengatakan bahwa begitu dekatnya antara hakikat Muhammadiyah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya penamaan Nur Muhammad itu sama dengan Roh Muhammad. Banyak nama, makanya saya berkatakan tadi kasratul asma li syarafil musamma. Banyaknya nama sesuatu itu karena mulianya. Jadi Nur Muhammad itu adalah salah satu penamaan daripada Roh Muhammad. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran untuk lebih jelasnya, apa dikatakan dalam Al-Quran? Laqad ja'akum minallahi, sungguh telah datang, wahai hambaku dari Allah. Apa? Nurun, adalah nur. Yang dimaksud nur di sini adalah Nur Muhammad. Laqad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Dan Al-Quran. Lebih dahulu dalam Al-Quran sendiri, Allah menempatkan nur lebih duluan daripada ucapannya. Apa maknanya? Bahwa nur itu lebih mulia daripada Al-Quran. Ulama mengatakan dalam kajian tasawuf bahwa Nur Muhammad itu lebih mulia daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sedangkan Nur Muhammad adalah zatiyah, berasal dari zat. Kalau kalam itu kita andaikan dengan ucapan-ucapan biasa adalah kalau rumah itu hanya bahagian tamu. Apa gunanya rumah kalau hanya bagian tamu? Tidak ada kamar tidur, tidak ada kamar istirahat, tidak ada kamar dapur. Kalau Rasulullah diciptakan dari rumah itu sendiri. Kalau Al-Quran hanya dapur atau hanya kamar tamu. Bahagian daripada rumah itu. Ini contoh. Karena ilmu ini harus diberikan contoh, perumpamaan. Sekira begitu, Ustaz. Ya, jadi itu tadi ya Pak Syarifuddin ya dari Pak Sabuk. Jawabannya ya, bagaimana hubungan antara nur dan Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran sudah dijawab oleh Nagurta. Ya, semoga jamaah yang lain juga bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Nagurta terkait dengan pertanyaan dari Akhina Syarifuddin. Ya, yang lain satu lagi bisa. Ada? Tidak ada ya? Ada satu yang di chat itu. Ada yang chat. Ada. Oh, yang di chat. Minta bertanya. Boleh. Wali Santri ya, gimana? Assalamualaikum. itu dari mana? Pertama Assalamualaikum. Dari Pasak. Pasak Bu. Ini ada pertanyaan dari chat. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana menghadirkan Nur Muhammad saat melaksanakan sholat. Ini ada pertanyaan via chat ini. Terima kasih. Bagaimana menghadirkan Roh Muhammad ketika kita sholat? Dalam kajian tasawuf mengatakan bahwa ada sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda,
idza uqimatis salatu fala taqumu illa wa tarawun. Jika kamu hendak salat membuat takbiratul ihram, maka janganlah buang takbirmu kecuali engkau melihat aku. Itu dalil dalam kajian tasawuf. Itu hadisnya ada saya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikhul Bukhari. Bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Tarikhul Bukhari. Jadi caranya adalah ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di saat itulah mata kita, di saat itu kita pejamkan sedikit supaya kita tidak ada hubungan di depan. Kalau ada hubungan di depan, kita lihat pintu besar kecil, terganggu lagi konsentrasi. Makanya di situ hanya disunatkan dalam kajian tasawuf kita memejamkan kedua mata di saat takbiratul ihram, kemudian kita menghadirkan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad kita hadirkan di sini bukan menghadirkan dalam artian dalam membangun rere. Tidak, ini yang paling banyak masalah. Dalam membangun rere Nur Muhammad. Yakinkan saja dalam hatimu menghadirkan Nur Muhammad. Kemudian Anda lenyap dalam Nur Muhammad baru mengatakan Allahu Akbar. Nama wan tadawan atau tidak tanya urusanmu. Tanya urusanmu tak diang. Pokoknya si mata pokoknya. Nonang kita wa in kunta mutakallifat walaupun kau dalam keadaan susah sangat dalam kita nawa. Apa dosamu itu cuma paralau. Taruh bega temu. Jadi tidak bisa liqa. Anda malah si supi nyawana na bitta. Pak me sama pak me saya caru. Di palat cari tak caru. Jadi begitu. Jadi kita selalu sama dengan salat itu menentang hawa nafsu tak. Tetapi lebih anu ringan. Asadawas sampai sudah pas nanti paralu. Padahal itu salat sunat adalah merupakan menambah pelengkap daripada salat fardu. Udah kesalahanmu dalam salat fardu, Anda mau hafal matahiyah. Si mata coklatmu itu dalam sembahyang, daganganmu, si bangunanmu mau bangun macam aja pada yang akan menutupi kekurangan salat kita kepada Allah yaitu salat sunnah. Itu pun juga dalam ilmu batin kita. Cara membersihkan hati kita adalah menghadirkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira begitu, Pak. Nanti kalau lebih lanjutnya pokoknya berusaha. Tadi jawaban dari Nurta. Jadi terutama di saat takbiratul ihram dan kedua tadi pesannya Nang Guru memperbanyak nafilah ibadah-ibadah yang mendatangkan keutamaan tadi. Perbanyak salat sunat dan latihan-latihan itu. Ya, mudah-mudahan diberi hidayah untuk amin. Juga bisa semakin tebal mata batinnya. Halo. Setiap apa yang disaksikan ini betul-betul lenyap dalam nur Rasulullah. Halo. Nggak bisa ngomong. Aduh. Jadi saya ingatkan lagi kepada Bapak hadirin dalam ilmu ini. Assalamualaikum. Tidak sama dengan ilmu sabta. Satu tambah satu sama dengan dua. Nah, ini adalah ilmu rasa. Assalamualaikum. Ilmu riadah. Ilmu penerapan dalam diri kita. Sama dengan manisnya gula. Kita tidak akan bisa menerangkan sampai yaumul kiamat tentang manisnya gula. Ini usah manisnya gula. Pandai itu gula itu. Si kata bawa ini tidak bersama ini. Mau nagruta mau berusaha kami. Alhamdulillah. Puji oleh Allah Taala. Tidak banda, Pak. Saya kira begitu Bapak hadirat. Saya sambil tersenyum dan tertawa kecil ini karena kadang juga saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan sebenarnya saking halusnya ini ilmu. Ya, jadi itu tadi penjelasan dari kita. Semoga tercerahkan. Ya, bagaimana Pak Haji? Ya, ini ada yang angkat tangan ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, saya memuju. Ya, assalamualaikum negara. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jadi hari Ahad ya, luar biasa malam ini negara ini sangat dalam. Halo, luar biasa malam ini sangat mendalam sekali. Jadi kalau saya menyimak tadi tahu siapa guru kita sangat jelas sebenarnya siapa dari kita sesungguhnya. Kalau kita menyimak dengan penuh keyakinan. Kenapa? Sudah diterangkan tadi bahwa hakikat Muhammad itu ya Tuhan di Muhammad atau Nur Muhammad. Jadi sesungguhnya dari ujung kaki kita sampai ke ujung rambut ini kan semua
tajana Muhammad, dalam artian roh Muhammad itu sendiri. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, pertanyakan barangkali Anu Guru bisa jelaskan lagi bahwa seperti inilah barangkali kita berupaya memisrahkan hakikat Muhammad itu dengan Muhammad itu sendiri. Gitu ya Anu Guru ya. Itu yang kita berupaya untuk memisrahkan itu. Kenapa dia Anu Guru, ma'ande golla ya rasa katoi mamisna. Seperti itu Anu Guru barangkali ya. Karena menurut penilaian saya malam ini luar biasa, sangat mendalam sekali tadi. Terima kasih banyak Guru pengajian Jadi malam ini. Haji ini Terima kasih. cuma mengapresiasi ya, bukan pertanyaan ya. Ya, Ya, terima kasih luar banyak biasa, apresiasinya Pak Haji. Ya, Ya, terima luar kasih. biasa malam ini. Insya Allah panjang umur kita ketemu di Ahad. Ya, di Mamuju. Iya, insya Allah satu Jadi, di Mamuju. Oke, cukup sekian ya. salam. Sehat Anu Guru. Ya, Assalamualaikum. Amin, amin. Angkat terus para jemaah. Jadwal di Mamuju? Oke. Ya. Halo. Jadi Siap. Ada terima jadwal di kasih Mamuju? atas Halo. bagaimana? Ya, Ada jadwal. Iya, ada jadwal di Mamuju. Silakan hubungi Pak Haji Tanawali. Jamaah di Pasar Oh, iya. silakan merapat ke Haji Tanawali. Ya. Di mana? Ya, silakan nanti kontak-kontak saja. Jadi cukup sekian untuk pengajian kita pada malam hari ini pada pekan ke-8. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapat barakah dari kebersamaan kita kurang lebih 1 jam ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini betul-betul bisa kita hayati dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Asy'ariyah Syekh Kiai Haji Muhammad Saleh Pamajene mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengasuh kita Anang Gurta yang sudah istiqomah pekan ke-8 di pengajian Zoom ini, dan semoga para jemaah juga sehat dan diberikan kesempatan waktu untuk kita dapat bergabung lagi di pekan depan, insya Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.